nantinya bisa menghitung secara otomatis, jadi teman-teman nggak perlu ngitung lagi satu persatu secara manual ya. Tutorial Excel cara membuat laporan absensi otomatis. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat laporan absensi yang nantinya bisa teman-teman pakai untuk absen karyawan ataupun siswa ya, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan. Oke, untuk tabelnya kurang lebih seperti ini ya, mempunyai beberapa kategori absen yaitu masuk, izin, sakit, dan alfa. Nah, masing-masing kategori ini punya warna tersendiri. Nantinya bisa teman-teman pilih sesuai keinginan ya. Misalkan masuk mau diganti biru dan lain sebagainya ya. Tinggal disesuaikan aja. Untuk tabel absensi ini akan secara otomatis dalam hal pemilihan warna di sini ya. Jadi misalkan di sini kita menuliskan Akbar Rumana ini pada 13 Januari sakit. Kita tinggal mengetikkan saja S seperti ini ya. Nah, nanti warnanya otomatis akan terisi sesuai dengan kategori yang teman-teman tentukan di sini, sesuai kategori warnanya. Kemudian di sini ada juga data rekapannya. Jadi akan otomatis juga menghitungnya. Misalkan di sini ini contohnya ya, Ahmad Rais ini kan masuknya 4 kali. Nah, di sini juga akan terdata sebanyak 4 kali. Kalau misalkan kita nambah data lagi, masuk, enter. Di sini juga nambah ya, teman-teman. Kita coba yang lain, misalkan izin ya. Izin juga nambah, sakit, kita coba nambah, alfa, ketikan A. Oke, nambah, udah sesuai ya teman-teman. Nantinya bisa menghitung secara otomatis, jadi teman-teman nggak perlu ngitung lagi satu persatu secara manual ya. Oke, langsung aja kita coba praktek membuat tabel absensi ini. Kita buat sheet baru ya, lembar baru. Oke, untuk laporan absensinya kita akan samakan dengan yang sudah ada di sini ya. Nantinya file Excel ini bisa teman-teman download juga di kolom deskripsi ya, siapa tahu butuh gitu. Oke, untuk langkah awal kita perlu membuat tabelnya dulu ya. Ini nanti aja belakangan. Kita akan buat tanggal dulu sampai 31. Oke. Di sini misalkan tadi ada nomor induk dan nama siswa ya. Nomor induk, nama siswa. Oke. Setelah itu kita buat tabel tanggalnya seperti ini. Langsung saja di sini teman-teman ketikkan 1 dulu ya. Ketikkan 1. Setelah itu di drop sampai 31. Ini defaultnya 31 aja ya teman-teman. Nanti kalau misalkan mau diubah jadi 30 bisa teman-teman ubah sendiri. Oke, 31 ini ya. Setelah seperti ini kita bisa menyesuaikan lebar kolom tanggalnya ya. Ini kan masih terlalu lebar nih, harusnya kan segini aja cukup ya. Kita bisa blok tanggalnya. Oke, di blok semuanya. Kemudian klik kanan di sini, pilih column width. Sini misalkan kita atur jadi 3 ya. Klik OK. Oke, segini sudah cukup ya teman-teman. Kalau misalkan masih kurang bisa diulangi lagi, sesuaikan lagi ya. Seperti ini. Klik kanan. Ini mungkin 4 kali ya. Biar lebih besar gitu. 4. Nah, oke, sudah sesuai ya. Setelah itu kita bisa mengatur tinggi barisnya juga supaya lebih tinggi lagi ya. Oh iya, di sini untuk data siswanya saya contohkan hanya beberapa data aja ya teman-teman. Yang penting nantinya teman-teman bisa tahu step by stepnya seperti apa. Nanti kalau data siswanya ada banyak atau data karyawannya ada banyak, tinggal teman-teman tambahkan lagi saja. Oke. Kita akan melebarkan tinggi baris dulu ya supaya lebih rapi. Mungkin sampai sini ya. Klik kanan, kemudian pilih row height. Kita atur tinggi barisnya supaya lebih tinggi lagi. Mungkin 20 ya. Klik OK. Oke, udah cukup ya. Setelah itu kita bisa buat tabelnya.
Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung memulai pembuatan tabelnya. Untuk styling tabelnya, di file saya sebelumnya saya pakai custom format ya. Jadi buat template tabel sendiri. Tapi supaya teman-teman bisa ikut praktek gitu ya, di file selanjutnya saya akan pakai bawaan Excel aja. Oke, di sini kita perlu blok semua datanya ya, selnya. Sampai sini aja cukup ya. Setelah itu pilih format as table, mungkin pakai yang ini, centang my table has headers, klik OK. Karena di sini kita nggak butuh filter ya, kita bisa ilangin aja filternya dengan uncheck list menu filter button di sini, biar lebih enak dilihat gitu ya. Oke, setelah seperti ini kita bisa buat di bagian atasnya sini ya. Di sini ada bulan, kemudian tanggal, ini ya, margin and center. Misalkan bulan Januari, enter. Kemudian di sini kita akan buat judul kolomnya tanggal. Oke, setelah seperti ini kita akan menambahkan kurangan ini ya. Judul kemudian keterangan absennya. Judulnya misalkan di sini saya buat seperti ini aja ya. Margin and center, kemudian daftar absen kelas 10 IPA 1, enter. Mungkin kita perlu besarin fontnya atau pakai ini aja ya, heading 1 seperti ini. Oke, judul sudah mirip ya. Setelah itu kita buat keterangan absennya. Di sini mungkin ya, keterangan absen. Untuk keterangan absennya di sini ada M masuk ya. Kemudian izin, sakit, dan juga alfa. Ini nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan di tempat teman-teman ya, di sekolah ataupun tempat kerja. Kalau misalkan masuknya pakai H atau hadir ya, bisa diganti aja. Oke, di sini saya buat yang masuk. Kemudian izin di sini, izin. Untuk pembuatan tabelnya ini sebenarnya lama di bagian stylingnya ya teman-teman. Alpha, oke, sudah seperti ini. Oke, keterangannya sudah, tinggal kasih warna aja. Di sini warnanya ini sama ya. Kita tinggal samakan seperti ini. Tekan CTRL ya. Kemudian di blok 11 kita samakan warnanya menjadi warna ini kali ya. Oke, kurang lebih sama. Kemudian untuk hurufnya di sini pakai warna hijau ini ya. Izin pakai warna apa tadi? Kuning, biru, merah. Oke, kuning di sini ya. Kuning, biru. Untuk pembuatan tabelnya ini sebenarnya lama di bagian stylingnya ya teman-teman. Karena mau nggak mau kita memang harus membuat stylingnya sebagus mungkin supaya nantinya nggak bingung sendiri ya melihat data absensi kita. Jadi pastiin stylingnya rapi gitu. Oke, kita coba cocokkan dengan data sampelnya. Di sini udah sesuai ya, tinggal ini aja nih. Ini mungkin kita hapus saja, delete ya. Oke, kurang lebih sama ya teman-teman. Setelah itu kita bisa menambahkan di bagian sininya untuk keterangan total masuk, izin, sakit, dan alfa. Jadi ini akumulasi ya teman-teman, dalam 31 hari ini masing-masing siswa akan mempunyai akumulasi di bagian sini. Masuknya berapa, izin berapa, sakit berapa, dan alfanya berapa. Oke, kita buat satu kolom lagi di sini ya. Oke, kita buat satu kolom lagi di sini, masuk, izin, sakit, dan alfa. Setelah itu buat tabelnya kita bisa pilih format yang bawaan aja, misalkan pakai yang ini ya.
Oke, kurang lebih seperti ini. Kita bisa hilangin juga filternya. Oke, sudah. Oke, langkah selanjutnya kita bisa mengisi bagian ininya ya, data siswanya. Untuk data siswanya saya mungkin pakai yang dari sini aja ya, supaya lebih cepat. Ctrl C, kemudian untuk pastenya, paste in, paste spesial ya. Klik kanan, paste spesial, pilih yang value, yang ini ya. Oke, sudah. Kemudian nama siswanya kita copy aja, paste spesial, paste value. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita buat center seperti ini supaya lebih rapi ya. Oke, sudah cukup. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat pewarnaan otomatis di bagian data absennya. Langkah selanjutnya kita perlu membuat aturan otomatis untuk data absen ya, tanggalnya. Jadi nanti ketika teman-teman mengetikkan absen siswa, misalkan di sini Putri Megawati tanggal 1 Januari itu izin. Maka ketika teman-teman ngetik I akan otomatis warna kuning. Ketika ngetik M otomatis warna hijau, kayak gitu ya. Untuk pembuatan warna otomatisnya silakan teman-teman blok semua selnya ya. Kemudian pilih conditional formatting, highlight cell and rules, kemudian pilih equal to. Di sini misalkan tadi kita akan mengatur M itu hijau ya. Masuk itu warna hijau. Kita pilih ini aja, custom format. Ini ya, hijau. Klik OK. Ulangi lagi sampai semuanya sudah kita atur ya. M kan tadi udah nih warna hijau. Kemudian I izin kita atur menjadi warna kuning ini ya. Klik OK lagi, conditional formatting lagi. Masuk sudah, izin sudah, sakit ya. Kita atur jadi warna biru di sini ya. Ini klik OK. Klik OK lagi, tinggal yang alpha, equal to, pilih alpha, ini ya merah, klik OK, klik OK. Nah, jadi setelah seperti ini, ketika teman-teman mengisi data absensi siswa ataupun karyawan, misalkan hari ini tanggal 3 Januari 2023, Ahmad Rais ini dia masuk, kemudian Putri sakit. Di sini izin ya, sini alpha. Nah, nanti setiap keterangan absensi dia akan otomatis memiliki warna sesuai kategori yang ada di sini. Jadi bisa teman-teman tentukan sendiri warnanya gitu ya. Oke, di sini warnanya sudah aktif semua ya, sudah bisa semua. Kalau teman-teman ketikkan di sini juga sama ya, akan otomatis sesuai pengaturan yang teman-teman tadi buat. Untuk langkah terakhir kita akan membuat data akumulasi ya teman-teman. Jadi data akumulasi ini akan menghitung secara otomatis masing-masing siswa dari tanggal 1 sampai 31 itu masuknya berapa, izinnya berapa kali ya, sakitnya berapa kali, dan seterusnya. Nah, untuk membuat secara otomatis kita bisa pakai rumus count if. Namun sebelum menulis rumus silakan teman-teman lakukan langkah ini dulu ya. Blok tabelnya, kemudian pilih desain ini, lalu pilih convert to range ini ya, klik yes. Kita perlu melakukan langkah tadi karena kalau kita membuat tabel menggunakan template tabel di Excel kemudian kita nggak convert to range, nanti ketika nulis rumus keterangannya akan aneh gitu ya teman-teman. Kalau sudah mengatur convert to range itu kalau kita nulis rumus ya, lalu kita blok selnya, dia akan normal seperti biasa ya, C7 dan AG7, dia akan menampilkan nama sel yang kita blok. Tapi kalau kita belum convert to range, nanti keterangannya akan aneh, kurang lebih seperti ini ya, table kemudian add, pokoknya nggak jelas gitu. Makanya kita perlu melakukan convert to range. Oke, untuk rumus count if nya seperti ini ya, sama dengan count if kurung buka, kita blok dari tanggal 1 sampai 31, kemudian titik koma, lalu ketikkan
petik 2 M kurung tutup. Jadi di sini dia akan menghitung berapa banyak data M, data masuknya ada berapa. Nanti ketika kita enter, dia akan menampilkan oh si siswa ini Ahmad Rais itu masuknya 1 kali kayak gitu ya. Kalau kita tambah di sini misalkan M ini ya, kemudian M lagi, maka di sini juga akan menambah secara otomatis. Oke, selanjutnya tinggal ulangi rumus seperti tadi ya. Count if kurung buka, di blok lagi semua selnya, titik koma, petik 2 izin, petik 2 lagi kurung tutup. Kalau ini tadi dia menghitung masuk ya data M, kalau ini dia menghitung izinnya ada berapa dalam 1 bulan. Selanjutnya tinggal yang bagian sakit, count if, kita blok lagi. Oke, ini sakit ya, sakit. Kemudian yang terakhir ada alpha, count if, kita blok lagi semua selnya, titik koma, petik 2 alpha, kurung tutup, enter. Oke, setelah seperti ini kita coba ya mengisikan data di sini, misalkan M. Nah, dia akan menambah ini ya. Kita tambahkan lagi S. Nambah ya, teman-teman. Kita akan tambahkan alpha di sini. Ini harusnya nambah ya, alpha. Oke. Sebagai tambahan mungkin teman-teman perlu mengatur hari libur ya. Di sini saya sudah contohkan mengisi data absensinya sampai full. Kemudian untuk hari libur, anggaplah mayoritas jam kerja atau jam sekolah itu libur di hari Sabtu dan Minggu. Maka teman-teman bisa mengaturnya dengan mengubah warnanya seperti ini ya. Ini tanggal 7 dan 8 itu maksudnya Sabtu Minggu atau hari libur gitu. Warnanya tinggal disesuaikan lagi. Kemudian untuk di sini keterangannya bisa teman-teman pakai off atau apapun itu untuk menunjukkan bahwa itu adalah hari libur. Lalu untuk mengatur warna otomatisnya tinggal sama seperti sebelumnya ya, di blok tabelnya, kemudian conditional formatting, highlight cell and rules equal to. Misalkan di sini saya keterangannya kan pakai off ya untuk hari libur, maka di sini pakai off, kemudian atur warnanya. Mau pakai warna kuning ataupun merah ya, mungkin merah aja ya karena kuning sudah terpakai. Setelah itu klik off. Nantinya untuk hari libur ini otomatis akan berwarna merah dengan keterangan off. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan jika teman-teman ingin belajar Excel lebih lanjut bisa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.